Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Abel Raihanita Hakim selaku host pada Civil Talk Volume 6 ini. Senang rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman sipil Universitas Negeri Malang pada Civil Talk Volume ke-6 yang kali ini memiliki suasana yang sedikit berbeda daripada Civil Talk sebelum-sebelumnya. Civil Talk kali ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat menguasai topik-topik bahasan, yaitu seputar praktik industri dan kuliah kerja nyata. Tak usah berlama lagi, langsung saja kita masuk ke topik pertama. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran seputar KKN, simak terus topik bahasan pertama kita. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama, salah satu dosen Departemen Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, sekaligus tim pengembang sumber daya wilayah dan KKN LPPM UM, yang selalu bersemangat menularkan ilmu kepada mahasiswanya. Mari kita sambut Bapak Aris Ihwanto. Selamat siang Bapak Aris. Siang, Mbak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih ya Bapak sudah bersedia menghadiri acara ini. Untuk topik yang pertama ini kita kan membahas KKN ya Pak. Iya, Nah saya ini kan baru mau masuk semester 3. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, secara garis besar apa itu KKN, apa persyaratannya, kemudian bagaimana saja jalurnya. baik. Terima kasih, Mbak. Selamat datang di Universitas Negeri Malang. Selamat bergabung juga di departemen tercinta kita ini, gitu ya. Nah, untuk KKN sendiri ini adalah mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang, baik program studi kependidikan maupun non-pendidikan. Jadi mbaknya, walaupun nanti kalau di sipil, departemen kita ini kan ada prodi pendidikan teknik bangunan sama teknik sipil nih, gitu, yang murni. Apalagi nanti ada diploma 4 juga. Jadi semuanya wajib ikut di sana. Semua prodi gitu ya. Semua prodi harus ikut KKN. Nah, KKN sendiri itu diwajibkan bagi mahasiswa yang telah mengikuti atau telah selesai semester 6. Nah, analoginya adalah kenapa kok nggak bisa di semester 2 atau semester 3 gitu ya, atau semester 4? Karena gini, misalnya mbaknya atau teman-teman semuanya ini masih semester 4 gitu, terus harus KKN. Nah, teman-teman nggak tahu nih nanti tugasnya nanti di sana misalnya sebagai ada salah satu program kerjanya karena program kerja itu disesuaikan dengan prodi masing-masing, itu misalnya pembuat jalan desa. Nah, perhitungan jalan desa atau perhitungan jalan itu anak-anak semester 4 kan belum dapat. Iya. Nah, nanti kalau kalian di situ nanti kalian bukan jalan desa jadinya, jalan kehidupan yang kalian bangun nanti kan ya. Jadi ya seperti itu Hmm, nanti jadi itu alasan kenapa kok harus semester 6. jadi bekalnya belum siap gitu ya. Bekalnya belum siap. Nah, terus alurnya nanti seperti apa? Nah, kalau untuk alurnya ini gampang banget. Lebih gampang daripada kita nembak cewek Yuh. atau nembak pasangan ya kita. Nah, kita cukup data nanti ada informasi di Instagramnya KKN UM. Jadi KKN UM itu ada Instagramnya. Nanti di sana setiap mahasiswa yang semester 6, setelah semester 6 itu mereka berhak untuk registrasi. Nah, informasinya itu ada di KKN UM, baik di pedomannya UM juga ada, di websitenya UM ada, dan di website setiap jurusan itu ada. Jadi Oke. teman-teman harus stalkingnya, jangan stalking mantan terus, tapi juga harus stalking Instagramnya KKN UM, Iya. terus Instagramnya Fakultas Teknik. Ah, itu ada di sana. Di websitenya Di departemen website. kita juga ada kok, gitu loh. Terus nanti kita tuh boleh milih nggak sih temennya tuh mau sama siapa? Kan bisa kita punya bestie gitu loh, Pak. Boleh nggak Hmm. sih? Nah, sebenarnya pengen saya boleh Mbak ya, cuman karena kita ingin berbaur dengan Hmm. masyarakat atau sivitas akademikanya UM, jadi kita kalau cuman milih aja kan nggak enak. Jadi kita yang milihkan. Jadi tantangannya lebih seru nih nanti buat teman-teman semuanya. Dapat suasana baru, Iya. dapat bestie baru.
mungkin dapat gebetan baru. Nah, kan Cinlok. biasanya seringnya gitu ya. Jadi kalau yang pertama udah punya pacar satu, jadi pacarnya satu aja, nah, gitu kan, gitu. Jadi nggak jadi dua kan, gitu. Yang pertamanya jomblo jadi tambah jomblo lagi, karena ya supaya itu gitu. Oke. Nah, jadi nggak bisa milih kelompok kita yang akan memilih karena apa? Karena kebutuhan kelompok itu disesuaikan dengan potensi desanya. Jadi misalnya, oh nanti di kelompok desa ini mereka membutuhkan program kerja yang seperti jalan desa, terus habis itu dari UMKM-nya, terus habis itu mereka pendampingan halal food-nya, atau kandungannya oh, berarti dari MIPA, habis itu dari teman-teman ekonomi, sama teman-teman dari teknik. Mix Nah, berarti gitu. berarti mix banget gitu. Jadi nggak bisa. Jadi nanti misalnya kalau anak teknik kan yang dilihat kan cuman itu aja. Ketemu sama anak ekonomi, ah tidak kelihatan bening. Kan gitu ya. Terus KKN itu tuh jenisnya ada berapa macam ya? Nah, KKN sebelum program MBKM itu ada cukup banyak. Cuman kalau kita lihat di pedoman yang terbaru, Hmm. itu KKN kita itu hanya ada dua, yaitu KKN reguler dan KKN MBKM. Cuman KKN reguler ini tidak sering kita buka karena KKN reguler ini hanya untuk mahasiswa yang hanya tinggal satu mata kuliah dan skripsi saja. Perbedaan antara KKN reguler Dan MBKM, nah MBKM itu adalah KKN yang Merdeka Belajar. Jadi teman-teman nanti di desa itu selama satu semester. satu Satu semester. semester. Tapi keuntungannya kan bisa mengkonversi 20 SKS mata kuliah. Nah, kenapa itu lebih disarankan? Karena gini, ini banyak yang kurang tahu. Karena nanti, loh Pak, nanti mata kuliah saya seperti apa dan bagaimana? Ya ikut kuliah aja, nggak apa-apa. Nah, untuk apa? Karena MBKM ini kalian bisa untuk memperbaiki nilai-nilai. Daripada kalian cuman nongkrong di kosan dan ngopi nggak jelas, mending kan kalian berbakti kepada desa kan gitu. Iya. Nah, terus di sisi lain, eh, kalian juga bisa memanfaatkan ilmu kalian yang ada di masyarakat gitu secara secara langsung. Terus Pak kok 6 bulan banget dan jauh Iya. kan gitu. Apakah saya nggak bisa ke UM? Ya bisa banget. Kalian bisa kembali ke Malang, refreshing itu juga boleh. Nggak kalian 6 bulan terus kalian di desa 6 bulan. Ya nggak gitu juga gitu loh Tapi ya. itu ada jam operasionalnya, misalnya kita kerjanya dari pagi sampai sore, setelahnya kita boleh free atau emang tergantung rules dari kitanya aja gitu? Nah, itu dari rules dari masing-masing. Masih kita Ya, kita gitu. ya, tapi biasanya kan kalau kita ngomongin tentang desa, jadi kita membantu desa ya berarti ada hubungan jam operasionalnya desa. Nah, setelah itu kita berbaur juga dengan desa seperti itu. Oke, kalau di desa itu yang nentuin desanya itu dari kita atau dari Dari kami, dari tim pengembang PSBKKN. Jadi sudah nggak bisa milih ya kalian ya, terus habis itu nggak bisa milih bestinya, kita juga memilihkan tempatnya. Kenapa kita memilihkan tempatnya gini? Jadi seluruh tempat KKN baik program reguler maupun MBKM itu adalah tempat yang sudah bekerja sama dengan kami, LPPM. Nah, kenapa seperti itu? Karena tempat itu adalah mitra dari UM, di mana janjinya, bukan janji ya, jadi UM itu sudah punya MOU dengan mereka untuk membangun dan mendampingi desa tersebut. Jadi, kalian itu juga sebagai agent of change, kontribusinya seperti apa ya, membangun desa itu. Jadi bukan KKN, kita KKN bukan seperti KKN tahun sebelum saya kuliah gitu ya. Nah, atau KKN saya kuliah zaman dulu yang hanya pindah tidur dan pindah makan. Jadi KKN sekarang itu ya benar-benar sangat membangun. Dan ingat loh, KKN-nya UM itu termasuk KKN baik kedua di Indonesia untuk pengembangan dan pendampingan desa mitra. Nah itu hebat? nah itu yang nggak ada di ya memang kalau kita ngomongin tentang kampus yang lain ya, misalnya seperti kampus-kampus besar gitu kayak UI, UGM, mereka bisa sampai Papua, mereka bisa sampai manapun di Indonesia di pelosok-pelosok. Tapi setelah program itu selesai, nggak ada follow up-nya. Nah, sedangkan kita di KKN selanjutnya itu akan diteruskan. Jadi sampai orang yang nggak kenal internet, sampai mereka Oke. tahu caranya menggunakan internet dan bisa bersosialisasi atau menjual barang di sana itu di, di, dibangun oleh
banyak teman-teman KKN. Berarti sistem berkelanjutan gitu kan ya? Iya, itu bedanya kita Hebat banget sih dengan itu. mereka. Kemudian, apakah KKN itu bisa diambil di semester antara? Nah, ini pertanyaannya menarik. Apakah bisa? Bisa. 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 Tapi syaratnya satu. Apa? Tinggal skripsi dan satu mata kuliah aja. Oke, oke. Jadi bisa banget gitu kan ya. Bisa. Kemudian, output output dari KKN itu tuh apa saja sih, Nah, Pak? output dari KKN ini yang jelas ada beberapa program yang kita masukkan. Outputnya cukup banyak. Banyak banget. Tapi ini kembali lagi ke kalian, bukan ke kita, tapi ke kalian. Maksudnya gini, ke kalian ini kalian juga berkontribusi Iya. dengan itu. Jadi ada eh, gimana caranya outputnya mulai dari haki. Nah, teman-teman di sini sudah ada yang punya haki belum? Nah, Haki. hak kekayaan intelektual. Misalnya, Oh, misalnya buat produk, terus habis itu dihakikan, mau hmm. diklaim, mau dibuat orang, kalian bisa pakai itu, diklaim kan. Nah, itu kita diajarin di KKN. Nah, di beberapa mata kuliah pun juga sekarang sudah ada. Mungkin yang mengambil mata kuliah saya dan beberapa dosen Oh, sudah merasakan itu. saya belum sama Bapak. Jangan, nggak enak. Nah, terus nanti ada namanya kita ada pembelajaran haki dan paten juga sama. Terus habis itu nanti ada pembuatan modul, modul, modul untuk teman-teman yang ada di desa nanti seperti apa. Ada setelah itu ada produknya juga. Terus ada media. Medianya apa? Media bukan media pembelajaran tapi media massa. Ada yang rekam gitu. Bukan. Jadi aslinya gini, teman-teman nanti nulis di media massa, dipublishin kegiatannya teman-teman di sana. Pun juga demikian nanti ada Instagramnya dan lain sebagainya. Dekatan hasilnya juga sih. Yang penting kita udah tahu nih produknya dari sebelum teman-teman datang sampai ada progresnya di mana. Hmm, oke. Kemudian kan kita ada program studi yang PTB itu ya, Pak. Mm-mm. Nah, itu bisa nggak KKN-nya diganti dengan asistensi mengajar? Oke, pertanyaannya menarik. Bisa enggak? Nah gini, untuk konversi nilai MBKM itu disesuaikan dan menjadi hak prerogatif masing-masing program studi dan jurusan. Jadi misalnya gini, setiap program studi dan jurusan itu sudah mempunyai daftar konversi nilainya masing-masing. Misalnya teman-teman MBKM membangun desa, itu mata kuliah yang dikonversi apa saja. Terus asistensi mengajar yang dikonversi nilai apa saja. Terus habis itu magang industri yang dikonversi apa saja. Nah, itu ada semua. Jadi bisa saja antara Departemen Teknik Sipil dan departemen yang lain itu konversi nilainya berbeda karena itu berada di masing-masing program studi dan jurusan. Jadi berarti nggak semuanya bisa dikonversi gitu, Pak? Iya. Jadi ada yang bisa dikonversi misalnya di salah satu jurusan itu ada yang bisa mengkonversi KKN. Tapi ada juga nggak mau, prodinya itu nggak mau. KKN, kalian harus ikut KKN. Oke. Kemudian kalau program magang Merdeka itu bisa dikonversi juga ke KKN? Kan sama juga itu. Oh, sama aja. Kan tadi ada Merdeka Belajar mulai dari asistensi. Kan program Merdeka Belajar itu ada 8. Apa aja yuk? Aduh, Jadi gini, ada 8 ya. Seingat saya itu ada 8. Ada membangun desa, ada asistensi mengajar, ada apa namanya magang industri, terus habis itu eh, ada apa lagi ya? Pokoknya ada 8 itu. Nah, itu bisa dikonversi semuanya. Nah, setiap program magang itu ada sorry, setiap MBK program MBKM itu sudah punya list nilai masing-masing gitu yang akan bisa dikonversi. kalau ke industri itu yang ke mitra UM juga berarti? Ya, ada yang mitra UM, ada yang eh, mencari sendiri itu. Ada kok yang dari PTP itu mencari sendiri, nggak ada masalah. Tapi MBKM yang ada di bawahnya kami, yang ada di LPPM, di PSWKKN itu hanya yang membangun desa. Selain itu ada di departemen atau bidang yang lain. Kirain bisa ke industri-industri gitu. Nah, itu ada di LP3. Jadi teman itu beda lagi. Oh, oke, oke. Oke, ini dari pertanyaan dari tweet Twitter nih ya, Pak. Mm-mm.
Kalau semisal proker KKN sudah berjalan, Hmm, tetapi ada kendala, hmm. dan KKN tidak dapat dilanjutkan di lokasi tersebut, apakah bisa untuk pindah lokasi maupun kelompok? Oke, alhamdulillah case ini belum pernah terjadi ya. Alhamdulillah belum pernah terjadi. Jadi gini, kalau desanya itu atau tempatnya belum ada, maksudnya belum siap, eh itu akan kita pindah. Misalnya kejadian di tahun yang di semester ini, yang semester antara. Jadi kita ada di salah satu kota X gitu, misalnya di tempat X. Nah, ternyata nyampe sana kita survei lagi, ada untuk apa ya, tempat tinggalnya teman-teman ini belum belum jadi gitu. Jadi ya langsung kita pindah ke tempat yang lain. Itu kalau belum berjalan. Jadi kita sebelum sebelum KKN itu berjalan, kita akan memastikan tempat itu memang layak dan bisa. Dan kebanyakan bisa semua. Tapi kalau misalnya ganti temennya, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Kalau nggak bisa, jadi pilihan di LPPM itu gini. Jadi nanti kalian bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi kalau nggak ganti ya berarti mundur. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah KKN-nya, misalnya desa desanya itu terkena musibah, apakah Bencana gitu ya. iya, Ya pasti Pak. akan kita evakuasi dulu teman-teman. Nah ini misalnya kayak gini. Ada KKN spesial namanya. KKN spesial itu KKN yang berada kayak misalnya terjadi bencana gitu ya. Ada Semeru kayak kemarin. Nah, kita ada KKN sendiri, KKN Semeru namanya. Nah, di sana kita juga memberikan penyuluhan bagi teman-teman, bagi masyarakat sekitar, bagaimana itu bencana, penanggulangannya seperti apa, terus habis itu evakuasinya bagaimana, dan itu bisa terjadi. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman misalnya ada di tengah eh, pelaksanaan itu ada bencana gitu, ya pasti akan kita evakuasi dulu. Dan itu pasti ada special case tertentu. Dan kita sudah siapkan SOP-nya. Setelah itu nggak diluluskan langsung gitu, Pak, bisa ada bercanda. Kelihatannya kok enggak ya. Karena Terburuk. masa kalian baru kuliah apa KKN seminggu terus ini kan ya enggak juga kan. Jadi ya seperti itu sih. Kemudian, apakah lokasi tujuan pengabdian dari KKN ada ketentuan tertentu? Ada, tapi kami yang menentukan. Pertama adalah eh, keamanan itu terjamin, jelas. Kedua ada kerjasama dengan UM. Walaupun nanti tidak ada, tapi mereka harus punya komitmen yang jelas. Komitmen ini ditujukan kepada perangkat desa atau pemerintah daerah yang di sana. Dan itu disertai oleh surat izin dari mereka dan surat semacam apa ya, informasi kepada kita bahwa menjamin keamanan dari teman-teman KKN semuanya. Karena gini, KKN yang berada di desa mitra kita itu kebanyakan untuk tempat tinggalnya diberikan free. Loh, kita itu kalau melobi desa tempat kalian KKN nanti, itu nggak main-main gitu loh. Jadi free. Karena apa? Karena desa-desa mitra UM itu sudah ketagihan dengan anak UM. Karena apa? Dibandingkan dengan yang lain, cara bergaulnya beda, terus programnya kebanyakan 90% jalan. Nah, itu setiap datang ke sana itu pasti dikangenin sama. Disambut ya. Dan jangan lupa di sana pasti akan disambut dengan baik. Bahkan ada beberapa desa, bukan beberapa, banyak desa di Malang Selatan itu sampai memberikan kasur, tempat tidur. Bahkan ada misalnya ada setiap tahun itu mereka menganggarkan beberapa hal gitu untuk teman-teman KKN karena KKN itu akan datang setiap setiap waktu. Iya. Bahkan ada satu desa yang paling unik. Saya sempat ditelepon salah satu desa. Itu ada eh, dari kampus lain mau datang ke sana. Mereka tanya, "Pak, boleh nggak kami menerima dari kampus lain KKN? Kan kita sudah bagus nih sama UM." Oh ya nggak apa-apa Pak, silakan jadi pembanding gitu loh. Jadi saking sudah sayangnya. Terus nih, Pak, kan tadi kan dibilang 6 bulan ya masa MKM itu ya. Itu MBKM. Misalnya programnya itu belum selesai Hmm. selama 6 bulan itu. Bagaimana? Gini, setiap program itu pasti ada timeline-nya dan ada dosen pendamping lapangannya. Nah, di sana
pasti sudah kita warning, bukan warning ya, kita akan dampingi setiap dosen itu untuk mempercepat semuanya bisa terlaksana dengan baik. Adapun kendalanya nanti akan dibantu oleh dosen tim pengembang dan dosen-dosen yang lain. Jadi Berarti tenang aja gitu. berarti nggak pernah ada case yang Nggak selesai, iya nggak ada nggak sih. ada. Karena kita saling saling membantu ya. Misalnya teman-teman ditempatkan di desa X gitu, terus nanti ada masalah di desa Y yang kebetulan apa deket gitu ya. Nah nanti teman-teman di desa X ini biasanya diminta bantuan ini gimana, bisa nggak, gini gini gini. Ah itu bisa. Jadi gini, motonya kami itu kalau berkompetisi itu akan memunculkan juara dan mematikan yang lain, tapi kita kalau berkolaborasi itu kita bisa apa ya, meningkatkan keberhasilan bersama-sama. Jadi intinya itu. Oh ya kan KKN ini kan wajib nih ya Pak. Hmm, Misalnya saya ini nauzubillah sakit parah atau bagaimana, itu bisa ditunda dulu gitu boleh. sampai saya sehat gitu? Enggak bisa. Boleh. Berarti itu Bisa. tergantung kitanya maunya kapan gitu ya. Benar. Asalkan udah selesai. Semesternya. Oke, gitu. Oke, sebelum kita berlanjut ke topik selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Maris atas segala informasi yang sudah diberikan. Sepertinya sudah cukup banyak, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Twitter yang TQM tentang KKN, walaupun sebenarnya sudah ada di pedoman ya Ya, beberapa ya. bukan beberapa sih, banyak kan, hampir semuanya gitu. Sebenarnya Iya. sudah ada di pedoman, Iya. cuman teman-teman mungkin hilaf nggak baca gitu kan ya. Oke, jadi semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab tadi dapat menjawab hal-hal yang dibingungkan oleh para mahasiswa Departemen Teknik Sipil UM. Semoga kita dapat dipertemukan lagi ya Pak Farid Pasti ya. ya. Karena masih semester 3. Dan sampai jumpa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bertemu dengan saya, Mabel Raihanita Hakim di Civil Talk Volume 6 ini. Di sini kita akan masuk ke topik bahasan yang kedua. Jika sebelumnya kita membahas tentang KKN, sekarang kita akan membahas mengenai praktik industri. Buat teman-teman yang masih penasaran, bisa simak bahasan kita di topik kedua ini ya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Sugandi, yang merupakan salah satu dosen teknik sipil Universitas Negeri Malang, sekaligus koordinator program studi pendidikan teknik bangunan dan D3 Teknik Sipil dan Bangunan. Sebelum masuki materi, izinkan saya untuk menyapa narasumber terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Gandi, Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bapak? alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu sekarang Bapak sedang sibuk apa ini? Untuk yang sekarang secara rutin ya, jadi pekerjaan-pekerjaan terkait dengan apa namanya mengelola prodi D3, kemudian juga S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Selain itu juga harapan yang lebih penting adalah apa namanya kurang, jadi fokus kurang akreditasi karena kita sekarang tidak ikut BAN PT, tetapi ikut ban yang apa namanya lembaga akreditasi LAM, jadi LAM pendidikan. Ini sekarang kita sedang proses untuk menyelesaikan kurangnya. Baik, Bapak. Memasuki materi yang kedua, Bapak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu PI atau praktik industri. Baik, PI atau praktek industri atau juga disebut dengan praktek kerja lapangan di PKL. Itu merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa baik itu program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan D3 Teknik Sipil dan Bangunan. Cuman beberapa karakteristik beda karena dengan prodi tersebut. Jadi kalau yang prodi D3 itu orientasinya pada industri jasa konstruksi yang terkait dengan pelaksanaan. Tetapi untuk yang S1 Pendidikan Teknik Bangunan bisa terkait dengan konsultan, perencana, kemudian juga bisa juga di pelaksanaan yang dilakukan oleh kontraktor. Jadi itu sebenarnya apa namanya sasaran
dari adik-adik mahasiswa untuk bisa melaksanakan menempuh mata kuliah wajib yaitu S1 juga sama dengan D3 artinya praktek industri atau yang disebut juga dengan praktek kerja lapangan. Baik, Bapak. Kemudian masuki pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke arah teknis ya, Pak. Bagaimana sih, Pak, mekanisme untuk mengikuti PI ini? Ya, jadi praktek industri atau praktek kerja lapangan memang wajib ya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, cuman mekanismenya ini karena di teknik sipil itu unik. Jadi unik karena sasarannya tadi sudah saya sebutkan industri jasa konstruksi. Nah, industri jasa konstruksi itu tidak sama seperti pabrik terus reguler gitu memproduksi terkait dengan apa layanan jasa atau mungkin produknya. Nah, jasa konstruksi ini agak beda. Jadi dia fluktuatif, ya, tergantung dari ada dan tidaknya proyek. Sehingga kita tidak bisa apa namanya merangkul satu industri jasa konstruksi sebagai tempat, tetapi kita buka lebar, hanya ada kriterianya. Jadi mana kriterianya untuk bisa diambil sebagai sasaran praktek industri atau praktek kerja lapangan itu tadi. Jadi mahasiswa mekanismenya mahasiswa melakukan apa namanya pendekatan informal dulu ke industri jasa konstruksi yang pada saat dia akan mengambil praktek itu tadi ada proyek istilahnya begitu ya gampangannya ada proyek begitu mungkin di bidang perencanaan tadi bisa untuk yang S1 kalau untuk yang kontraktor yang apa namanya pelaksanaan itu bisa untuk D3 maupun juga S1 pendidikan teknik bangunan. Nah, pada saat pendekatan formal biasanya kan ini juga melatih soft skill sebenarnya. Jadi siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa itu mencari dengan sendiri, tentu sudah ada kriterianya, proyek-proyek yang boleh diambil. Nah, dia melakukan pendekatan informal setelah ada lampu hijau dari proyek jasa konstruksinya baru melapor ke kami. Nah, pengelolaannya jadi dari sisi apa namanya kualitasnya itu tetap di tangan prodi. Tetapi dari sisi administrasi, surat menyuratnya, kemudian juga ada SK pembimbingnya, itu LP3 yang menangani. Jadi setelah dia mendapatkan informasi bisa diterima, itu baru kemudian melapor lagi. Melapor lagi untuk mendapatkan surat dari LP3 yang secara resmi dan itu nanti terregistrasi. Nah, kemudian juga perlu saya sampaikan di LP3 juga mengikuti regulasi semester. Jadi kadang-kadang banyak mahasiswa yang bertanya, Pak, kok ditutup webnya untuk melakukan apa pendaftaran? Nah, itu karena memang waktu semesternya, misalnya kemarin itu akhir-akhir semester genap itu sudah ditutup. Nah, artinya karena ada kaitannya dengan apa namanya SK untuk pembimbing segala, jadi ditutup sementara begitu masuk di semester antara buka lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi setelah mendapatkan informasi yang informal, tadi bisa menerima jumlahnya berapa, waktunya kapan, disampaikan alamatnya di mana, suratnya ditujukan ke siapa, disampaikan ke LP3, nah baru dibuatkan surat pengantar. Nah, kadang-kadang ada eh, apa industri jasa konstruksi yang membutuhkan proposal. Nah, itu mahasiswa juga ikuti saja. Nah, membutuhkan proposal itu nanti lampirannya dari surat pengantarnya tadi. Jadi setelah dari LP3 mendaftar tentu ada ketentuannya ya. Jadi kalau untuk S1 kalau nggak salah harus sudah menyelesaikan mata kuliah itu kalau nggak salah 90 SKS. Kemudian untuk yang D3 80 karena itu diregister oleh LP3 sehingga bisa mengeluarkan surat pengantar itu tadi. Nah, dari surat pengantar disampaikan ke industrinya lagi. Nah, setelah itu dapat surat balasan formal. Nah, surat balasan formal inilah yang nanti dipakai sebagai dasar untuk menentukan dosen pembimbing. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa tidak serantan gitu ya. Bingung sekali, Pak, dosen pembimbingnya belum ada, ini besok sudah mau berangkat dan lain sebagainya. Silahkan berangkat saja. Karena apa? Dosen pembimbing itu pun juga tidak bisa menemani setiap hari gitu di tempat. Dan dosen pembimbing perannya sebenarnya mengarahkan nanti apa yang harus dilakukan di lapangan, kemudian
bagaimana penulisan laporannya, kemudian sampai menguji. Jadi tadi sudah dapat surat balasan, itu kita namakan LOA, Letter of Acceptance-nya. Nah, setelah itu dapat surat balasan, dikirim ke Korprodinya. Terus kemudian yang satu juga dikirim ke LP3, diunggah. Jadi itu diunggah menandakan bahwa tadi surat yang dikeluarkan tadi sudah ada respon kan, sudah ada balasan. Nah, ini menjadi dasar dari LP3 juga dari prodi untuk menugasi dosen sebagai dosen pembimbing lapangannya. Nah, setelah terbit apa namanya surat tugasnya untuk dosennya, kemudian mahasiswa mungkin ditentukannya itu sudah awal, artinya sudah mau berangkat ya silakan. Asalkan di sana sudah ada apa namanya dosen atau bukan dosen ya, di industrinya itu ada yang membimbing yang mengarahkan. Masih gitu ya. Iya, silahkan itu berjalan. Nah, nanti pada perjalanan dengan bisa dosennya bisa kunjungan ke lapangan. Nah, untuk sementara memang karena pendanaannya kan juga terbatas ya. Jadi untuk dosen-dosen yang masih berada di wilayah Jawa Timur itu masih bisa di-cover untuk mengunjungi. Jadi memang itu dari LP3 seperti itu. Hanya satu kali kalau nggak salah itu kelampangannya itu. Jadi itu yang ya itu pun juga ada yang di Jawa Timur saja. Kalau misalnya ada yang di luar itu tidak bisa mengcover. Tapi artinya sekarang kan sudah teknologi ya, artinya memantau pelaksanaan ya. Jadi kadang-kadang apa namanya kalau misalnya dosennya menghendaki konsultasi secara daring, misalnya melihat kondisinya di lapangan kan bisa juga dilakukan Google Meet atau mungkin pakai Zoom, itu saya kira tidak ada masalah. Nah, proses berjalan untuk yang reguler, artinya lamanya itu adalah berapa? eh, 2,5 bulan atau minimal 10 minggu yang reguler itu tadi PI. Nah, silakan sudah langsung konsultasi dengan dosen pembimbingnya, dengan yang pembimbing di lapangan dari industri sampai akhir selesai, kemudian nanti diuji. Nah, satu hal ini yang menarik di sipil. Jadi anda istilahnya boleh menabung. Menabung itu artinya tidak perlu diprogram dulu dalam KRS. Tapi karena keunikannya sulit kan mendapatkan proyek itu kan sulit Yes. ya. Nah, sulit. Jadi biasanya dia secara SKS sudah memenuhi, dia langsung masuk ke lamannya LP3, mendaftarkan diri karena di situ kalau nggak salah itu kriterianya hanya berapa SKS yang sudah diprogram itu tadi. Nah, dia diizinkan tidak ditulis di dalam apa namanya KRS tidak masalah karena surat tugasnya itu nanti eh, berlaku 1 semester surat tugas pembimbing maksudnya tugas pembimbing. Nah, nanti mahasiswa meskipun belum masuk KRS tapi tetap menyelesaikan sampai finish laporannya. Nah, jadi jangan sampai yang lama-lama itu banyak mahasiswa sampai 1 tahun baru menyelesaikan laporan. Nah, itu tadi karena pembimbing terikat dengan surat tugas dan tentu ada implikasinya yang lain, sehingga harus diselesaikan pada semester itu sesuai surat tugas. Kemudian nilainya bagaimana, Pak? Jadi Ditabung. ditabung ke dosen pembimbingnya. Begitu nanti sudah apa namanya waktunya, katakanlah ini banyak ini semester antara ini yang sifatnya nabung. Nah, kemudian nanti di semester gasal di depan itu baru nulis KRS. Nah, itu nanti memberitahu pada dosennya, Pak, saya sudah program di KRS. Nilainya mohon disetor. Ada koordinator. Koordinator itu bukan berarti dia mengkoordinir pelaksanaan PI, tetapi tugasnya hanya memasukkan di DNA. Nah, itu saja. Jadi banyak yang apa namanya ya mungkin tidak tahu ya dan mungkin juga tidak tanya. Jadi selama ini koordinator untuk yang D3 itu tertulis di KRS itu saya. Nah, terus ada yang tanya, "Loh Pak, saya kok masuk Pak Gandhi padahal surat tugasnya Bapak." Misalnya begitu. Nah, itu tidak masalah. Jadi pembimbingnya tadi Bapak A tadi tetap ya. Jadi bukan dosen pembimbing, tetapi nanti ditentukan dosen apa namanya pembimbingnya itu oleh Korprodi melalui LP3. Nah, mungkin itu secara keseluruhan ya. Sangat detail Bapak. Kemudian kan tadi jangka waktunya itu 10 minggu ya? Ya, Itu sudah termasuk laporan atau belum? belum. Oh, Kan belum. itu tadi kan
dia mendapatkan begini, ya, objek yang diamati karena itu kan satu kelompok. Nah, satu kelompok biasanya berkisar antara 2 sampai 5 mahasiswa. Nah, diharapkan itu masing-masing mahasiswa dalam satu kelompok itu punya fokus yang berbeda. Bukan berarti dia nggak mempelajari yang lain, tidak. Jadi ini juga perlu diingat bahwa sebenarnya praktek industri PKL itu adalah kita belajar di luar bangku kampus yang tidak kita dapatkan di Iya, kampus. Nah, betul, itu yang betul. penting di Iya, situ. Nah, begitu dia dapat, tadi kan misalnya dibagi fokusnya, katakanlah misalnya untuk pelaksanaan struktur atas, misalnya upper structure misalnya, itu kan bisa dimulai dari kolom, ada balok, ada lantai, nah seperti itu. Nanti fokusnya silahkan itu di mana. Nah, per masing-masing wajah tapi bukan berarti itu tadi saya di balok Pak, itu bukan urusan saya. Oh, oh, bukan. nggak bisa Itu gitu. hanya terkait dengan nanti pada saat penulisan laporan. Itu sehingga dia lebih fokus di situ. Nah, harapan kami pada saat nanti ujian atau pemantapan, istilahnya silahkan nanti oleh dosen pembimbingnya, nanti ada sharing bareng kan ujiannya. Nah, silahkan nanti ditanya, itu akan tampak itu. Kalau dia apa ikut semuanya mesti tahu. Iya, Nah, ditanya misalnya fokusnya apa, misalnya katakanlah di balok misalnya. Nah, bagaimana sih pelaksanaan konstruksinya pada saat Anda berada di sana? Itu, iya, wah, dia akan cerita dengan runut. Nah, terus mungkin silakan untuk yang lain. Mungkin ada yang terlewat dari apa yang disampaikan oleh temannya yang mengamati terkait dengan balok misalnya. Ada hal yang unik kah? Ada hal yang khusus kah? Nah, itu bisa nanti saling karena kan kelompok kan tim iya. gitu. Cuma hanya fokusnya itu. Nah, itu harapan kita sehingga semuanya lengkap gitu. Iya, Lengkap gitu. Jadi itu. kemudian Bapak ada minimal pekerjaan yang kita kerjakan tidak saat PI itu? Minimal Ya, Jumat. betul. Jadi begini ya. Jadi kalau di konstruksi itu kan ada, kalau kita kelompokkan dalam pekerjaan itu kan ada pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, Pengecat. electrical, plumbing. Ya, pekerjaan utamanya itu, pekerjaan utamanya. Nah, sekarang kalau misalnya sudah masuk ke pekerjaan arsitektural, itu kan misalnya cuma pasang lantai, penutup lantai, nah kemudian pasang kusen. Nah, sebenarnya bisa, cuman itu tadi kompleksitas pekerjaannya itu kalau menurut kami dan teman-teman di dosen itu kurang. Jadi misalnya Iya. saya masuk di sana sudah tinggal anu Pak, finishing apa? Finishingnya tinggal ngecat saja Ngecat. lah. Terus masa praktek industri terus kemudian dilaporkan hanya ngecat. Sehingga biasanya kami sarankan, saya tanya dulu apa proyeknya di sana. Anu Pak, finishing Pak. Apa itu finishingnya apa? Tinggal pengecatan saja. Nah, kalau bisa cari objek yang lebih apa memberikan Anda pengalaman yang di luar itu. Misalnya strukturnya. Kalau struktur misalnya struktur bawah silakan fondasi itu banyak masalah yang ada di situ. Dan mesti kompleksitas pekerjaannya lebih daripada yang hanya sekedar misalnya mengecat itu tadi. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasan tentang praktik industrinya. Mungkin kita cukupkan dulu, Bapak, bincang-bincangnya. Selanjutnya ini ada sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaannya sendiri itu telah kita kumpulkan di question box pada Instagram HMD TSUM. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, kemana mahasiswa dapat mencari rekomendasi perusahaan untuk melakukan PI? Ya, jadi di awal tadi sudah saya sampaikan. Jadi yang relevan dengan departemen kita, gitu. Sekarang kan ngomongnya departemen ini Iya, bukan jurusan departemen. ya. Departemen Teknik Sipil itu tentunya adalah industri jasa konstruksi. Baik. Industri jasa konstruksi, nah itu banyak yang ada di situ, bisa terkait dengan bangunan gedung, bisa jalan dan jembatan, bisa juga bangunan air. Nah, itu menjadi apa namanya rekomendasi kita untuk bisa masuk di sana. Nah, nanti seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya sudah dapat, terus kemudian melihat di sana ternyata apa sih pekerjaannya apa saja. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan ke Konsultasikan. saya, misalnya korprodinya. Nah, nanti bisa, wah kalau gitu cari alternatif misalnya kurang tepat. Nah, seperti itu. Jadi yang jelas kita rekomendasikan ke industri jasa konstruksi, tentunya itu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, apa perbedaan PI dengan kegiatan magang dalam MBKM? Ya, jadi ini kan baru ya.
magang. Jadi program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu salah satu bentuk kegiatan pembelajarannya, BKP-nya itu kan ada 8 BKP. Nah, salah satunya adalah magang. Nah, sebenarnya magang itu apa namanya? eh, Kalau dikonversi arahnya ke praktek industri, ke PKL itu tadi. Jadi sebenarnya magang itu mewadai karena di MBKM itu kan pelaksanaannya tidak sama seperti yang reguler tadi. Itu minimal harus 1 semester kan gitu, 1 semester. Karena apa? Karena dia dikonversi, bisa dikonversi ke mata kuliah yang tentunya relevan gitu, yang tentunya relevan. Nah, sehingga itu semua diserahkan ke prodi. Nah, prodi itu karena bertanggung jawab untuk menjamin kualitasnya sehingga tidak asal mata kuliah saja yang bisa dikonversi. Nah, nanti mungkin ke depan ini nanti kan semester gasal ya, itu sudah mengarah kepada paket, paket. Jadi magang itu nanti konversinya sudah ada. Jadi Anda nanti kalau misalnya diterima kan magang untuk program MBKM bisa yang dari Kemdikbud, bisa juga yang mandiri. Mandiri itu artinya yang dilakukan oleh UM. Nah, itu tetap kita fasilitasi, bisa kita konversi, tetapi untuk semester depan itu sudah kita mulai paket-paketkan. Sehingga mahasiswa yang kemarin juga ada yang tanya, terutama untuk yang magang belum ada yang laporan nih. Untuk yang kegiatan yang lain, BKP yang lain, yang apa namanya, kampus mengajar kalau nggak salah. Nah, itu Pak paketnya gimana? Nah, ya kita tahu lah keinginannya mahasiswa kan pinginnya mau ambil sembarang pokoknya cepet nang lulus gitu aja. Sing ruwet itu prodinya. Kenapa ruwetnya? Jadi tidak hanya asal konversi, harus menyediakan ruangannya, harus terjadwal, harus ada dosennya, itu loh masalahnya. Jadi kadang-kadang ya mohon maaf memang nggak tahu ya mahasiswa kan seringnya begitu. Pak saya nggak lo bisa nggak dikonversi ke ini bisa nggak? Nah, yang minta banyak. Yang kemarin masih kita memang belum tertata. Sekarang sudah tertata. Artinya semua BKP tadi bentuk kegiatan pembelajaran MBKM itu sudah ada paket-paketnya. Nah, kenapa kok ada paket-paketnya? Yaitu tadi, biar ada win-win solution, artinya prodinya gak ruwet. Nah, kalau misalnya, apa namanya, Pak saya sudah memprogram ya Pak, yang itu, ya gunakan untuk perbaikan. Jadi meskipun eh, begini ya, ada bocorannya ini. Kalau misalnya ikut MBKM, itu rata-rata, kalau yang saya lihat itu, kalau memang betul-betul menjalankan, mesti nilainya A. Nah, gitu loh. Mesti nilainya A. Tapi kalau benar-benar loh ya, jangan memang ada yang ya mohon maaf ini ada juga yang menyalahgunakan ya ada juga begitu. Itu kalau benar-benar melaksanakan itu nilainya A. Nah, kalau misalnya tadi Pak lah saya sudah program loh Pak, bisa itu kayak perbaikan kalau misalnya itu dan tersaji loh ya di semester itu ya itu sebagai apa namanya perbaikan gitu. Terus kalau yang lain, nah untuk yang MBKM sekarang itu konversinya kalau yang melekat itu tadi misalnya magang itu yang melekat di sana adalah PI, PKL itu sudah jelas. Terus kalau misalnya membangun desa itu mesti KKN. Nah, terus yang lain mata kuliah yang lain dipakai konversi itu mata kuliah pilihan. Nah, untuk yang semester Anda yang kurikulum 2020 itu mata kuliah pilihannya kan 36. Nah, sekarang mata kuliah pilihan itu sudah tidak terkotak-kotak. Terus pokoknya masuk mata kuliah pilihan 36 SKS lulus ada. Gitu. Jadi keuntungannya di situ. Iya, Pilihan ada yang punyanya prodi, ada yang punyanya universitas, tetap dihitung itu. tetap. Tetap dihitung. Jadi yang punyanya universitas itu kreditnya berapa? 4, 4, 4, 4. Kalau misalnya magang misalnya ya, magang terus sudah habis, misalnya ada beberapa mata kuliah kredit sudah habis, misalnya diambil ada mata kuliah kalau nggak salah membuat laporan. Tapi Anda kan ya membuat laporan kan, nah Lapor. langsung dinilai 4, udah 4 A loh kan luar biasa kan gitu. Gitu Bagus. loh. Jadi kenapa kok harus 20? Karena sama-sama universitas juga diuntungkan. Ada apa istilahnya indikator kinerja utama. Semakin banyak mahasiswa yang ikut MBKM bisa dikonversi ke IQ-nya naik gitu. Indikator kinerja utama. Mahasiswa juga diuntungkan tadi masuk mata kuliah itu pilihan universitas
dia dapat nilai A, SKS-nya tinggi-tinggi loh, Mbak. 4, 4, 4, 4 loh, luar biasa kan? Kan luar biasa. Jadi sekali lagi untuk mata kuliah pilihan sekarang sudah tidak dikelompokkan. Dulu kan dikelompokkan struktur, arsitektur, nah itu sudah tidak. Karena pokoknya pilihan ada di anu loh ya, ada di kurikulum loh ya. Jangan sampai lu tak taruh itu berarti yang lain tidak. Jadi gitu ya. Dan Pak, apakah selama PI ini mahasiswa mendapatkan honorium? PI. Nah, itu. Jadi begini, untuk yang PI tidak ada. Oh, tidak Tidak ada. yang reguler ya. Iya. Nah, reguler. Tapi kalau Anda ikut magang yang Iya. Kemdikbud ada insentifnya. Heeh. Ini ada yang sedang berjalan. Ini saya juga membimbing mahasiswa PTB, nggak salah di Alfamart kalau nggak salah. Nah, dia itu menangani infrastrukturnya di Alfamart itu. Saya pikir kan cuma di satu lokal, ternyata dia kemana-mana, gitu. Kemana-mana mengakses, menilai infrastrukturnya Alfamart itu tadi. Jadi misalnya dia punya toko, katakanlah di Malang gitu, terus dia akses, oh ini butuh perbaikan ringan, butuh perbaikan itu ada apa namanya, ada instrumen-instrumennya, dan dia mengikuti di sana. Nggak salah siapa namanya, Mas Adi Nugroho kalau nggak salah. Saya apa namanya membuka di logbooknya itu karena kan saya pembimbingnya. Jadi untuk yang PI yang reguler tidak ada, Oh, Mbak tidak ada. dicari sendiri. Kalau yang Kemdikbud karena kompetisi kan, Mbak. Jadi semua banyak yang. Jadi itu eh, apa namanya? Seperti ada Pak insentif dan macam-macam bervariasi. Ya, sepertinya menggembirakan. Nah, ini ada cerita yang lucu ini, tapi tidak saya sebutkan namanya. Dia ikut program MBKM yang Kemdikbud. Iya. Nah, saya tanya, terus dikonversi ke mana? Saya tidak perlu Pak konversi. Kok gitu? Loh, terus gimana? Kan penasaran kan? Iya, penasaran. Penasaran kan? Maaf Pak, saya ikut MBKM karena motor saya hilang. Dia butuh insentifnya saja. Nah, oke, tapi ya macam-macam, mahasiswa itu Iya. macam-macam gitu ya, macam-macam. Jadi Anda ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kan begini ya, mahasiswa itu dituntut satu kali harus dia itu keluar dari kampus. Nah, ikut yang tadi MBKM itu ada 8 bentuk kegiatan belajar, jadi pembelajaran, jadi BKP itu tadi. Silahkan ikut satu kali, itu gugur sudah kewajibannya. Nah, terus yang lainnya, kalau boleh ikut lagi, boleh ikut lagi. Kalau diterima loh ya, Iya. boleh, nggak masalah. Tapi yang kewajibannya dia harus dipenuhi dulu gitu loh. Ikut dulu yang satu kali itu tadi. Nah, setelah itu gugur kewajibannya, kalau ada kesempatan ikut lagi ya, nggak masalah. Baik Bapak, mungkin yang tadi merupakan pertanyaan Iya. terakhir. Terima kasih Pak Gandhi atas pertanyaan dan jawabannya. Semoga jawaban dan penjelasan dari Pak Gandhi tadi dapat menjawab hal-hal yang masih dibingungkan oleh mahasiswa Departemen Teknik Sipil UM. Tidak terasa telah sampailah kita di penyampaian materi kedua. Sebelum ditutup, mungkin dari Pak Gandhi ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, pesan kepada mahasiswa khususnya S1, PTB, dan Prodi D3 Teknik Sipil Bangunan, ya, eh, apa namanya, terus semangat untuk mengikuti. Memang mata kuliah itu wajib, ya, jadi semangatnya saya sampaikan khususnya untuk mencari proyek itu tadi, karena proyek itu sipil itu unik gitu ya. Jadi tidak selalu ada, bukan pabrik. Pabrik itu setiap saat dia memproduksi terus berjalan, berjalan, berjalan begitu. Nah, untuk yang sipil ini unik. Jadi silakan kalau sudah menghitung sendiri, oh saya sudah masuk kriteria boleh memprogram. Nah, silakan Anda secara berkelompok boleh ya mencari proyek. Nah, silakan. Nah, ke depan memang kita kalau bisa lebih lebih tertata lagi. Nah, cuman itu tadi kesulitannya karena proyek sipil itu fluktuatif. Kalau kita kerjasama, kok yang kita kerjasama ternyata nggak dapat proyek. Nah, itu tadi. Jadi tetap semangat. Bila mana sudah merasa bahwa sudah masuk kriterianya untuk bisa memprogram praktek industri, silahkan semangat terus mencari proyek berkelompok. Kemudian apa namanya lakukan mekanisme sesuai yang tadi saya sampaikan sehingga nanti bisa berjalan
dan Anda bisa mendapatkan keuntungan baik diri sendiri maupun juga ke lembaga bisa mengikuti program MBKM juga. Saya kira itu untuk memberikan semangat terus kepada adik-adik mahasiswa D3, S1, PTB. Saya kira itu yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih saya sudah diundang di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gandhi. Baiklah, berakhir sudah untuk sesi pembahasan kedua mengenai PI. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gandhi selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Tak terasa telah sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya selaku host Civil Talk Volume ke-6 kali ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan. Sekian, mari kita tutup bersama acara kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.